Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Fajari dari Prodi Pemikiran Politik Islam B semester 2 dengan NIM 206 03055. Saya berasal dari Mataram, Dasar Agung. Baik, alhamdulillah sekarang saya bisa mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh dosen pengampu, yaitu tugas birokrasi, yang dimana tugas birokrasi ini terdiri dari 3, yaitu birokrasi netral, birokrasi rasional, dan birokrasi yang buruk. Dari tema yang 3 ini saya akan menjelaskan tentang satu, yaitu birokrasi yang buruk. Sebelum jauh ke birokrasi yang buruk, kita ketahui dulu apa itu birokrasi. Birokrasi menurut bahasa terdiri dari 2 kata, yaitu biru dan kreten, yang dimana biru yang artinya pemerintah dan kreten yang artinya meja, sehingga birokrasi itu adalah pemerintahan meja, atau secara gamblangnya itu adalah proses yang terjadi di belakang, di depan, ataupun di atas meja. Banyak para ahli yang menjelaskan tentang birokrasi ini. Ada satu para ahli, yaitu Max Weber, yang menjelaskan bahwa birokrasi itu adalah organisasi buatan negara yang bertujuan untuk melancarkan fungsi pemerintah. Birokrasi ini memiliki entitas penting bagi negara, yang dimana kebijakan negara yang paling atas menerjemahkan menjadi kebijakan administrasi, di mana kebijakan administrasi ini dijalankan oleh lembaga birokrasi yang terkait dalam bagan birokrasi itu sendiri. Birokrasi adalah struktur tatanan organisasi, bagan atau lembaga kerja yang terdapat di sebuah lembaga penting. Birokrasi bisa kita kecilkan atau simpulkan bahwa birokrasi itu adalah alat negara untuk mengurus kepentingan masyarakat, yang dimana kita ketahui bahwa birokrasi itu memiliki prosedur yang rasional atau aturan-aturan yang bersifat tetap. Bisa kita ketahui juga bahwa kalau kita terlibat di dalam suatu badan birokrasi, bahwa kita berada di dalam jeruji besi, yaitu saling mengkait, sehingga diibaratkan itu seperti rantai komando. Dan juga birokrasi ini diibaratkan seperti berbentuk piramida, yang dimana orang yang di bawah itu lebih banyak daripada orang yang di atas. Seperti itu. Nah, kenapa birokrasi itu dikatakan buruk? Bahwa kita ketahui bahwa banyak orang yang berkontaminasi negatif tentang birokrasi ini, bahwa birokrasi itu lelet lah, tidak efektif lah, atau sulit, lambat, kurang fleksibel, terlalu banyak keluarin biaya, atau banyak sekali formulir yang kita isi. Sebelum jauh ke sana, kita ketahui dulu bahwa satu contoh kasus bahwa dimana kita berjalan, misalkan di perjalanan atau jalan raya, kita melihat satu polisi bahwa kita menilang, bahwa tidak ditilang. Nah, di sanalah diketahui bahwa adanya kebijakan yang telah diberikan oleh atas dan diterjemahkan kepada administrasi dan dijalankan oleh badan lembaga birokrasi. Tetapi kalau kita ada kesusahan atau kehilangan, tetap
kehilangan gitu, tidak mungkin kita mengadu ke orang lain kecuali polisi itu. Tapi kita tidak selalu kita lihat polisi itu. Nah, disinilah birokrasi itu buruk, tetapi birokrasi itu buruk tapi banyak yang peduli juga. Di sisi lain juga birokrasi memiliki, kita masuk ke birokrasi yang terburuknya. Kita ketahui dulu birokrasi memiliki fungsi, yaitu fungsi administrasi. Nah, di fungsi administrasi banyak sekali formulir-formulir yang kita harus yang harus kita ketepati, dan bahkan kalau formulir atau berkas-berkas kita yang kurang, kita akan diam di sana, diam lama di dalam satu kantor lah misalkan, atau kita membuat paspor misalkan, di mana foto harus berlatar belakang berwarna biru. Semisal kalau ada orang atau masyarakat yang memakai latar background warna merah, tidak akan dilayani oleh badan birokrasi itu. Kenapa begitu? Karena di bagian birokrasi itu kan dia memiliki aturan atau hukum yang bersifat tetap di dalamnya itu. Nah, sehingga fungsi kurang fleksibel gitu kan, tidak terlalu kaku sekali gitu, sulit menyulitkan orang. Makanya dikatakan birokrasi itu birokrasi yang buruk gitu kan. Dan yang kedua juga fungsi pelayanan. Fungsi pelayanan di mana bagian birokrasi ini sangat penting untuk melayani masyarakat, untuk kebutuhan atau kepentingan masyarakat itu. Tapi seperti satu contoh, kita membuat SIM. Nah, polisi Polri ini adalah salah satu bagian dari badan birokrasi. Kita membuat SIM, tapi kita itu ada yang semisal saya membuat SIM, tapi saya itu ada kenalan salah satu badan birokrasi itu polisi lah gitu kan, sehingga salah satu bagian birokrasi yang saya kenal itu akan membandingkan saya duluan. Kenapa saya? Karena saya kenal, karena saya sahabatnya. Nah, gitu. Tapi tidak membandingkan atau adil lah gitu kan. Tidak adil karena saya sebagai kerabatnya didahului. Itu sehingga fungsi pelayanan itu bersifat buruk, tidak mengatur atau tidak sesuai dengan apa yang telah dikehendaki atau yang diperjalankan oleh apa itu fungsi-fungsi dari birokrasi itu. Seperti itu. Dan yang ketiga itu kita ketahui bahwa fungsi pengaturan, dan dimana fungsi pengaturan ini direncanakan oleh negara dengan sangat matang-matang. Pokoknya fungsi peraturan ini harus ditegakkan, karena kalau sewenang-wenang kita semaunya gitu, hak-hak semaunya kita, hak-hak kita emang sudah ada, tapi itulah semaunya kita. Tapi negara itu harus mengeluarkan peraturan-peraturan, di mana peraturan-peraturan ini bisa kita ketahui di dalam bagian birokrasi itu ada yang mengatur peraturan-peraturan itu. Seperti kalau kita ada pelanggaran atau hak asasi kita dilanggar lah gitu kan, tidak kayak misalkan cerai gitu.
ada peraturan-peraturannya dikehendaki oleh bagan birokrasi yang paling atas. Di sini bagan birokrasi itu juga dikaitkan kejaksaan. Jaksa itu adalah bagan birokrasi. Nah, contoh satu ini. Saya kasih contoh satu bahwa fungsi pengaturan yang dijalankan oleh pemerintah melalui kejaksaan itu mungkin kita kenal juga tidak adil, tidak berlaku sifat adil. Karena apa? Karena orang yang paling banyak uang itu yang dipentingkan terlebih dahulu daripada kepentingan bersama atau yang bersifat adil. Karena apa? Karena bagan birokrasi yang paling atas itu menyalahgunakan atau salah menempatkan orang di dalam salah satu bagian dari birokrasi itu. Dan juga seorang hakim ini mungkin dia mengenal atau lebih tertarik dengan apa yang dia butuhkan pada yang dibela hakim itu, sehingga proses fungsi atau pengaturan yang telah dijalankan oleh birokrasi itu tidak berjalan dengan semestinya. Nah, yang banyak penyakit-penyakit yang kita ketahui dalam birokrasi Indonesia ini, yaitu yang pertama penyakitnya itu adalah birokrasi itu terlalu mementingkan kepentingan eksternal, kepentingan dalam daripada kepentingan publik, di mana kepentingan atau prosedur-prosedurnya itu kan ada tahap-tahapannya. Nah, itu lebih dipentingin oleh bagan-bagan birokrasi itu daripada kepentingan publik gitu, sehingga harus diatasi lah gitu. Kepentingan internal itu biar disingkat atau dipersimpel gitu, tidak usah terlalu ribet-ribet. Itu penyakitnya, kita harus mengobati. Dan yang kedua itu tidak efisien dan efisien dalam mengelola pembangunan, di mana di pemerintah atau badan birokrasi itu kebanyakan mengopi paste kegiatan atau pekerjaan yang tahun lalu, sehingga dengan sengaja dia mengajukan pekerjaan atau pembangunan yang yang nilainya lebih besar, sehingga dia tuh bisa memanfaatkan nilai yang besar atau dana yang besar bisa dimanfaatkan dengan pembangunan yang sederhana gitu. Dan penyakit yang ketiga itu adalah pelayanan publik, di mana pelayanannya ini mungkin harus disederhanakan lagi, harus dipersingkat, harus efisien dan efektif, di mana banyak sekali kita ketahui atau sudah kita lihat atau kita pengalaman kita bahwa pelayanan publik di sebuah bagan birokrasi ini terlihat buruk. Itu dari situ saya sudah menjelaskan. Segitu aja yang saya bisa jelaskan. Kalau ada materi atau perkataan saya, teori-teori saya yang salah, saya mohon maaf, karena saya dipengaruhi. Kalau saya salah, saya dipengaruhi oleh setan, dan kalau saya benar, itu datangnya dari Allah. Saya cuma perantara saja. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.